Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kedua perbankan dasar, yaitu pendirian dan bentuk badan hukum. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran perbankan dasar. Yang pertama, siswa diwajibkan menyiapkan sebuah buku yang akan digunakan sebagai buku catatan dan juga latihan. Yang kedua, siswa diwajibkan mengklik tombol subscribe dan like serta berikan komentar dengan cara mengklik nama siswa hadir sebagai tanda kehadiran. Yang ketiga, siswa diwajibkan menyimak materi sampai selesai. Yang keempat, siswa diwajibkan mengerjakan tugas di buku yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat waktu setiap tanggal 30. Yang kelima, pengumpulan tugas ke sekolah diwakilkan oleh ketua kelas atau yang mewakili. Yang keenam, apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi 5 poin per hari. Yang terakhir, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapor dipastikan tidak tuntas. Nah, itulah tadi tata tertib pembelajaran daring kita. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu A. Persyaratan pendirian bank. A1. Pendirian bank umum. Di sini terdapat 3 jenis pendirian bank umum, yaitu A. Bank umum konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang bank umum, izin usaha bank dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia. Ketentuan tersebut diubah menurut ketentuan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank umum dapat didirikan dalam menjalankan usahanya wajib memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. B. Bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank umum berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang C, unit usaha syariah. Menurut peraturan BI nomor 11 /10 PBI 2009 tentang unit usaha syariah pasal 1 ayat 3 mengatakan unit usaha syariah adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, pendirian bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin otoritas jasa keuangan. Di sini terdapat 2 jenis syarat pendirian bank perkreditan rakyat, yaitu A. Bank perkreditan rakyat. Dalam peraturan BI nomor 8/26/PBI/2006 syarat umum pendirian bank perkreditan rakyat antara lain 1. Bank perkreditan rakyat hanya dapat didirikan
dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Yang kedua, bank perkreditan rakyat hanya dapat didirikan oleh A. warga negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia. B. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia. Yang C. oleh pemerintah daerah. B. Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa modal yang disetor untuk mendirikan bank umum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun. Sementara yang dapat mendirikan bank adalah warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan. 3. Persetujuan prinsip. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang diajukan oleh calon pemilik bank kepada Bank Indonesia. Adapun persyaratan yang harus dilampirkan ialah A. Rancangan Akta Pendirian Badan Hukum. Rancangan Akta Pendirian Badan Hukum memuat yang pertama, nama dan tempat kedudukan. Yang kedua, kegiatan usaha sebagai bank. Yang ketiga, permodalan. Yang keempat, kepemilikan. Yang kelima, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota direksi. Yang keenam, persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu. B. Data kepemilikan. Data kepemilikan ini berupa yang pertama, daftar calon pemegang saham. Yang kedua, daftar calon anggota. Kemudian C. Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi. D. Rencana susunan dan struktur organisasi personalia. E. Rencana bisnis untuk 3 tahun pertama. F. Proyeksi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional. G. Rencana strategis jangka menengah dan panjang. H. Pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, dan rencana sistem teknologi informasi yang digunakan. I. Sistem dan prosedur kerja. J. Bukti setoran modal paling kurang 30% dari modal yang disetor. Minimum dalam bentuk fotokopi bilet giro deposito pada Bank Indonesia dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia. K. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas atau perusahaan daerah, atau dari calon anggota dari bank yang berbentuk badan hukum koperasi. L. Daftar calon anggota dalam hal perorangan, yaitu dokumen dan atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia dan dalam hal badan hukum wajib. 4. Izin usaha bank. Izin usaha bank ialah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan selesai dilakukan.
Adapun prosedur izin usaha pendirian bank adalah sebagai berikut. A. Permohonan untuk mendapat izin usaha diajukan oleh pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank Indonesia yang disertai dengan 1. Akta pendirian badan hukum, 2. Data kepemilikan, 3. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, 4. Bukti pelunasan modal. Kemudian yang B, bukti kesiapan operasional. Bukti kesiapan operasional ini meliputi 1. Daftar aktiva tetap dan inventaris, 2. Bukti kepemilikan, 3. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan, 4. Contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional bank, 5. Nomor pokok wajib pajak, 6. Surat pernyataan dari pemegang saham. Yang ketujuh, surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris. Yang kedelapan, surat pernyataan dari anggota direksi. Nah, itulah tadi materi kedua mata pelajaran perbankan dasar. Kemudian berikut ini ialah tugas untuk penyampaian materi kali ini, yaitu tuliskan hasil pengamatan Anda setelah menonton video ini. Dicatat di buku catatan dengan sebaik mungkin. Nah, saya rasa sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.